Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi Pak, Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sekiranya minggu kemarin Bapak sudah beritahu kepada kalian bahwasanya Bapak pada minggu ini akan menyampaikan materi, struktur, dan kebahasaan puisi rakyat. Di sini Bapak memiliki dua indikator untuk Bapak bicarakan kepada kalian. Yang pertama adalah menyimpulkan ciri umum puisi rakyat. Yang kedua membandingkan persamaan dan perbedaan struktur pantun, syair, dan gurindam. Jadi di sini sebelum Bapak masuk, sekiranya kalian semua sudah ada yang tahu belum? Puisi itu apa, pantun itu apa, dan syair. Mungkin dari kalian apabila sudah ada yang tahu bisa untuk hidupkan mic dan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, silakan. Ya, mungkin karena Bapak belum menerangkan, kalian belum mengetahui ya, untuk pantun itu seperti apa, syair itu seperti apa, dan puisi. Jadi di sini Bapak mulai masuk saja ke penjelasan mengenai pantun. Nah, di sini ada sedikit jelasnya bahwasanya pantun itu berasal dari kata pantuntun. Dalam bahasa Minangkabau yang berasal petuntun. Dalam bahasa Jawa sendiri dikenal sebagai parikan. Dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan. Di sini dalam masyarakat Toraja menyebutnya sebagai londe. Nah, jadi di sini ada ciri umum untuk pantun itu sendiri terdiri atas 4 larik, 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata bersajak akhir ABAB. Dalam artian di sini terdapat kata yang berbeda maupun kata yang sama. Sebagai contoh nih ya, Bapak kasih contoh di sini. Di sini ada contoh, tidak terlihat ya. Di sini ada contoh puisi. Terbang rendah burung beragam. Di sini ini suku katanya A. Sedangkan suku kata yang di bawah, dari kalimat di bawah, dari rumah terbang ke hutan. Ini suku katanya adalah B. Nah, untuk yang bawahnya lagi adalah budaya daerah beraneka ragam, itu suku katanya adalah A. Menyambung ke kalimat yang pertama. Jadi berkaitan A dan A di suku kata yang bertiga. Nah, yang keempat itu adalah B. Jadi seperti itu pantun. Bisa seperti A B A B atau bisa berubah menjadi A A A A. Itu saling berkaitan. Itulah pantun. Bapak ulangi ya. Bapak ulangi ke sini. Bersajak akhir AB, AB dan AA, AA. Sedangkan di sini pantun sendiri tidak boleh bersuku kata A, A, B, B. Atau A, B, B, A. Jadi seperti itu anak-anak. Mungkin sampai sini sekiranya kalian semua ada yang ingin ditanyakan? Ya, coba Warno. Sudah mengerti?
Udah sedikit mengerti, Pak. Ya, kita lanjut ya. Nah, ciri lain sebuah pantun adalah tidak terdapat nama penulis. Hal ini dikarenakan penyebab pantun dilakukan secara lisan. Jadi kebanyakan seperti itu ya. Untuk pantun sendiri itu dipakai pada acara adat, untuk pembukaan sebagai contoh di Betawi. Nah, itu kan biasanya ada tuh untuk pantun tersendiri untuk pembukaan acara seperti itu. Untuk penulisan sendiri itu tidak ada kebanyakan. Itu terdapat pada puisi. Nah, jadi kita ulas nanti itu puisi. Kita ulas dulu pantun. Jadi kita lanjut. Penyebaran pantun dilakukan secara lisan. Sebuah bentuk pantun terdiri atas dua bagian, sampiran dan isi. Pengertian dari sampiran sendiri itu adalah dua baris pertama kerap kali berkaitan dengan alam, bercirikan budaya agraris, masyarakat penduduknya, dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantar rima atau sajak. Dua baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun itu tersebut. Nah, sebagai contoh yang tadi Bapak pakai untuk menjelaskan kalimatnya seperti ini. Nah, dari sini Bapak ingin kalian membuat pantun. Jadi, coba siapa yang ingin eh, mungkin ada yang udah membuat pantun itu sendiri? Iya, Coba. Pak. Udah. Siapa itu? Siapa tadi yang udah bilang udah? Yulinda atau Ui? Ui, dipersilakan Ui Eh, boleh deh, Pak. untuk Pantun ya, Pak. iya. Baik, pantun jenaka. Ada kera mirip buaya, keduanya naik pedati. Dikira mirip Luna Maya, ternyata yang dilirik Mpo Ati. Itu, Pak. Waduh. Iya, benar sekali. Nah, seperti itu. Bahwasanya pantun itu terdapat tadi bersajak akhir polanya itu seperti itu. Ada A, B, dan A. Nah, yang tadi Uwi pakai itu sajaknya itu adalah A, B, A, B. Nah, jadi untuk kalian semua mungkin sudah mengerti sampai sini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa kita tanyakan sebelum kita akan lanjut ke Gurindam. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada ya? Kita lanjut aja ya. Nah, materi yang selanjutnya itu adalah Gurindam. Gurindam, mungkin masih banyak yang bingung ya. Gurindam itu apa sih? Yang kita ketahui adalah puisi. Jadi Gurindam adalah, Bapak kasih penjelasan. Gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari dua bait. Tiap bait terdiri dari dua baris kalimat dengan rima yang sama yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu. Jadi Gurindam berasal dari Tamil atau India, yaitu Kirindam, yang berarti mula-mula amsal, perumpamaan. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, yang baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama yang tadi. Nah, di sini kita bicarakan mengenai ciri-ciri gurindam itu sendiri. Jadi, untuk gurindam itu sendiri memiliki ciri pertama.
terdiri atas 2 baris tiap baitnya. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 atau 14 kata. Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Tiap baris memiliki rima bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Maksud dari AA, BB, CC, dan seterusnya itu di sini bersifat bebas untuk puisi sendiri. Barisnya mau AA, mau BB, mau CC, atau AB, AB, itu bersifat bebas. Kalian ingin membuat seperti apa? Yang kelima, itu ada isi atau maksud dari gurindam ada pada baris kedua. Sedangkan isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, di sini takutnya kalian lupa, anak-anak tolong ya, nanti setelah Bapak memberikan materi, tulisan kalian kirim ke Bapak sebagai pengingat. Untuk sekarang Bapak kasih tahu terlebih dahulu, apabila kalian tadi sebelumnya belum, Bapak kirim ya. Bapak kirim materinya ke grup kita, grup WhatsApp kelas. Jadi kita lanjut. Tadi kan ciri-cirinya. Di sini Bapak kasih contoh. Contohnya seperti ini. Tadi kan A A A A, B B B B, C C C C. Nah, seperti ini loh. Kalau contohnya itu adalah A A. Barang siapa tiada memegang agama, sesekali tiada boleh dibilangkan nama. Nah, kan ini kan unsur katanya itu sama. Jadi untuk kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua, ini memiliki unsur kata A. Dan yang selanjutnya adalah yang bawahnya nih. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Jadi ini unsur kata B dan B. Saling bersangkutan satu sama lain. Jadi AA, BB. Di sini pun kita bisa untuk menggantinya A digabung dengan B. Sebagai contoh, barang siapa tidak memegang agama, maka itulah orang yang makrifat. Jadi A digabungkan unsur kata B pada kalimat yang di bawah. Nah, daripada Bapak cuma ngomong sendiri, coba kalian bertanya kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau tidak. Kalau tidak juga, Bapak ingin lanjutkan ke syair. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Ya, Bapak lanjut ya. Nah, syair. Coba untuk Warno bisa membantu Bapak untuk membacakan syair sendiri? Bisa Pak, bisa. Bisa. Ya tolong. Ya Pak. Syair merupakan bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 larik. Akan tetapi, syair bersajak rata atau A. Pada umumnya, syair merupakan rangkaian kisah yang panjang. Semua baris merupakan isi dan biasanya tidak selesai dalam satu bait, karena digunakan untuk menceritakan sesuatu. Ciri-ciri syairnya. Ciri-ciri syair yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, bersajak A. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasanya adalah kiasan. Yang keenam, isi syair berupa nasihat, petuah, dongeng, atau cerita. Yang ketujuh, setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. Dan yang terakhir, semua baris merupakan isi. Nah, terima kasih Warno.
Jadi Bapak Sama-sama, lanjut Pak. ya. Di sini Bapak ada contoh sebagai bahan tadi yang ciri-ciri syair yang ketiga bersajak a. Jadi itu bersangkutannya unsurnya sama. Jadi untuk kalimat satu dan dua itu sama. Jadi a semua. Tidak ada perubahan. Sebagai contoh seperti ini. Aku ingin seperti bumi dan rembulan yang saling berbagi menerima surya, tapi aku sering memonopoli perhatian tanpa menyisakan sedikit bagi yang membutuhkan. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwasanya kalimat pertama hingga kalimat terakhir memiliki unsur kata a semua, tidak berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, tadi kan kita syair kan terdapat unsur kata A, B, A, B. Nah kan itu berbeda. Sedangkan di sini kita memiliki contoh bahwasanya syair itu cirinya bersajak A semua loh. Tidak bisa untuk berbeda-beda. Mengapa? Dikarenakan syair ini sendiri merupakan bersajak rata di sini sebagai contoh. Nah, karena sudah Bapak jelaskan bagaimana pantun, bagaimana syair itu sendiri, bagaimana tadi apa? Puisi. Nah, jadi Bapak tadi masih satu contoh yang dibacakan oleh UI. Jadi di sini Bapak minta mungkin dua orang ya yang berbeda untuk membacakan puisi dan syair. Dipersilakan mungkin untuk siapa nih yang mau untuk membacakan puisi itu sendiri. Pak, puisinya tuh gurindam gitu, Pak. Iya, Yang berupa nasihat ya, Pak. iya. Saya deh, Pak. Boleh, boleh. Jadi contoh puisi gurindam nasihat itu, Yulin buatnya gini. Bentar, Pak. Belajarlah di usia muda, janganlah kamu tunda-tunda. Namun jika kamu menunda, maka hilanglah kesempatan yang berharga. Gitu, Pak. Wah. Nah, seperti itu teman-teman. Bahwasanya puisi itu memiliki berbagai macam hal yang bisa disampaikan. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya tadi, bahwa puisi terdiri dari dua baris kalimat rima yang memiliki satu kesatuan yang utuh dan memiliki unsur nasihat, filosofi hidup, ataupun kata-kata mutiara. Bagus sekali, Yulin, kamu buat contoh puisinya. Nah, untuk syair, oke. Siapa yang mau membacakan? Dipersilakan loh. Siapa? Viro? Ya, Pak. Viro ingin membacakan syair. Dipersilakan membacakan syair. Bagaimana, Viro? Saya belum, Pak. Kenapa? Syairnya. Sudah dipersiapkan? Belum ya?
Bagaimana, Viro? Iya Pak, saya belum membuat syairnya. Maaf Pak. Oh, belum ya? Ya, nggak kenapa-napa. Coba untuk Warno, Iya Pak, sudah siap Warno? Syair? siapa siap? Ya, silakan Warno. Sebentar Pak. Ya, Aku tak pernah lupa kau pernah kehilangan arah. Banyak ranah yang dijajah, kau buat aku kalah hingga muntah segala amarah. Namun akhirnya kau tahu, tak ada tempat yang lebih ramah, dan kini kau sebut aku sebagai rumah. Cukup Pak? cukup seperti itu? Iya Ya, Pak. benar sekali. Seperti itu tadi syair yang disampaikan oleh Warno. Sungguh indah alunan yang disampaikan, apa yang ingin disampaikan dalam inti syair tersebut tersampaikan dengan sangat indahnya kalimat-kalimatnya, dan kita pun saling mengerti apa yang disampaikan oleh syair itu sendiri. Jadi seperti itulah tadi penjelasan mengenai syair, gurindam, dan pantun. Kita lanjut. Tadi kan ada dua materi yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah penjelasan seperti ini, penjelasan puisi, gurindam, dan pantun. Yang kedua adalah persamaan dan perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Nah, untuk kalian udah ada yang tahu belum? Tadi kan kita membicarakan pantun itu seperti apa, syair itu seperti apa. Kemungkinan nih, dari materi yang Bapak tadi jelaskan, kalian sudah mengetahui persamaan dan perbedaannya. Coba, mungkin ada yang sudah tahu? Belum ya? Jadi sini Bapak jelaskan. Bapak jelaskan persamaan dan perbedaannya dari pantun, syair, dan gurindam. Nah, di sini Bapak ada. Dari persamaannya sendiri, yang pertama, memiliki sajak pastinya. Yang kedua, merupakan puisi lama. Yang ketiga, memiliki irama. Yang keempat, memiliki makna tiap kata. Yang kelima, memiliki arti tiap bait. Jadi dari pantun sendiri, gurindam, syair sendiri itu memiliki 5 persamaan. Bahwasanya memiliki sajak, memiliki iramanya, dan memiliki makna setiap kata. Kita tidak bisa pungkiri itu, bahwasanya persamaannya semacam itu, dikarenakan ya itu tadi, bahwasanya seperti itu pantun guna sendiri. Perbedaannya sendiri di sini yang pantun ya, kita pantun memiliki satu bait terdiri atas 4 baris. Yang tadi kita bicarakan pertama, bahwasanya pantun itu memiliki apa-apa yang Bapak kasih tahu di awal nih. Bapak jelaskan ya, kan ada kita. Nah, seperti ini memiliki bait yang ciri-cirinya. Jadi di sini Bapak kasih tahu perbedaannya. Mungkin kalian tadi bingung bagaimana membedakannya, bagaimana persamaannya, seperti ini perbedaannya. Pantun memiliki satu bait terdiri atas 4 baris. Syair memiliki satu bait terdiri atas 4 baris. Gurindam memiliki satu bait terdiri atas 2 baris. Mungkin dari ini semua, dari persamaan dan perbedaan, bisa Bapak jelaskan di minggu depan selanjutnya. Atau mungkin kalian juga bisa membaca
PPT ini yang akan Bapak kasih ke grup kita, grup kelas kita ya. Mungkin kita cukupi saja. Kalau misalkan nanti Bapak tanya, tidak ada pertanyaan. Dari kalian, dari materi hari ini, Bapak jelaskan mengenai pantun, syair, dan gurindam. Kalian semua sudah mengerti atau belum? Ngerti, Pak. Mengerti. Jadi kita nih ya, kita ini masih membahas dasarnya saja. Bahwasanya apa sih puisi itu, apa sih pantun itu, apalah syair gitu kan. Nah, itu tadi yang Bapak jelaskan bahwasanya pantun seperti ini, syair seperti itu. Jadi kalian sudah mengerti. Untuk minggu depan sendiri, kita akan membahas lebih luas lagi pantun itu seperti apa, gurindam itu seperti apa. Nah, pada saat minggu depan, Bapak ingin kalian benar-benar mempersiapkan pantun itu satu, ya kalian buat satu pantun lah ya. Membuat satu pantun dari bebas. Kalian inginnya apa? Mungkin politik atau kehidupan pribadi atau apa, dipersilakan kalian membuat satu pantun, satu puisi, satu syair. Jadi seperti itu ya. Sudah mengerti? Sudah kali Mengerti, ya. Pak. Mengerti. Mungkin Bapak cukupi saja ya. Bapak cukupi sampai sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat jumpa di minggu depan. Baik, Pak.